عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Udah mulai. Oke, baik, kembali lagi bersama Ikatan Pelajar Muhammadiyah Channel. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini walaupun dalam masa pandemi, mudah-mudahan kita tidak pernah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan melakukan aktivitas-aktivitas yang bernilai positif. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sungguh revolusioner bagi kita semua, Nabi yang telah membawa dari zaman muter-muter menuju zaman komputer yang sekarang ini kita bisa rasakan, Nabi yang tidak pernah berdasi tapi beliau tidak pernah berkorupsi, Nabi yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Semoga kita semua yang melihat video ini mudah-mudahan kita termasuk dalam umat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, teman-temanku sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Walaupun dalam masa pandemi ini kita selalu beraktivitas-aktivitas yang mudah-mudahan aktivitas kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masa pandemi ini kira-kira ngapain aja nih teman-teman di rumah? Apakah teman-teman hanya main game, hanya rebahan, atau teman-teman malah beraktivitas yang itu produktif? Nah, itu hanya teman-teman yang bisa menjawabnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman selalu beraktivitas dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebelum kita masuk pada sesi sharingnya, saya mengucapkan dulu nih selamat kepada teman-teman sekalian yang telah diterima di Sekolah Muhammadiyah Wonosobo. Mudah-mudahan teman-teman bisa untuk menuju kepada apa yang telah dicita-citakan melalui Sekolah Muhammadiyah Wonosobo. Karena matematik sebelumnya teman-teman sudah melihat tentang potensi dan kreativitas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hal itu bisa menggugah semangat teman-teman untuk terus berjuang, untuk terus berusaha mencapai cita-citanya, dan mudah-mudahan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya, kalau ada nih pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, nah, itu udah biasa. Kalau saya tak kenal maka tak aruf. Oke, baik. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu biar teman-teman juga tidak asing dengan saya, karena saya rasa teman-teman pun pasti asing
mendengar suara saya ataupun melihat wajah saya. Oke, perkenalkan nama saya Dwi Aknan Lutfian, biasa dipanggil Aknan. Rumah saya berada di Jalan Telaga Menjer, kilometer 3, Giangsari, RT 3 RW 3 Kreo, Kejajar, Wonosobo. Nah, barangkali teman-teman pas kebetulan lagi mau ke jalan-jalan ke Dieng atau ke Telaga Menjer atau ke Seroja, bisa nih mampir ke rumah saya. Insya Allah rumah saya selalu terbuka untuk teman-teman sekalian. Baik, kalau saya mengikuti sunnah Rasul, usia saya sudah menginjak mau ke 21 ini, dan ketika saya hendak mengikuti sunnah Rasul yaitu menikah pada umur 25 tahun, itu artinya 4 tahun lagi saya harus menikah. Dan saya minta doanya kepada teman-teman sekalian atau yang melihat video ini, mudah-mudahan di umur 25 tahun atau sebelum itu saya bisa melangsungkan ibadah terpanjang yaitu ibadah pernikahan. Baik, kita akan di sini kita akan belajar bersama-sama, kita akan mengoreksi kembali. Di sini saya akan menyampaikan tentang ibadah praktis yang nantinya kita berusaha untuk mengoreksi kembali apakah wudhu kita, apakah sholat kita, atau bahkan apakah tayamum kita itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW atau belum. Jika memang belum, yuk mari kita bersama-sama untuk kembali mengoreksinya lagi, biar nantinya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak sih teman-teman sekalian itu merasa gelisah, merasa gundah, atau merasa tidak nyaman dengan keadaan yang sekarang ini? Nah, ketika teman-teman menghadapi hal itu, apa nih yang teman-teman lakukan? Apakah teman-teman pergi ke suatu tempat, atau teman-teman curhat ke kawannya, atau malah bahkan teman-teman pergi ke diskotik agar permasalahan-permasalahannya atau ujian-ujiannya itu bisa hilang begitu saja? Stop. Itu adalah perbuatan yang menurut saya itu kurang tepat. Ada perbuatan nih yang tepat, yang itu insya Allah berkahi, yaitu kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita melakukan ibadah yang itu diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan mendapat ganjarannya yang nanti akan kita dapat di akhirat kemudian. Yang pertama yang akan saya sampaikannya itu terkait dengan wudhu. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6, nanti teman-teman bisa baca ayatnya. Di situ adalah salah satu perintah untuk berwudu. Namun dalam ayat tersebut itu masih umum gitu loh, masih belum secara terperinci untuk proses dalam kita berwudu. Makanya adanya hadis ini itu untuk memperjelas ketika teman-teman itu berwudu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita hendak berwudu yaitu jelas kita niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah. Nah, dalam hadis Arba'in Nawawi nomor hadis yang pertama di kitab tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Ketika teman-teman berniat untuk berwudu kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah niat teman-teman itu diterima. Terus langkah yang kedua yaitu membersihkan kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Hendaklah pada celah-celah jari tangan dibersihkan sebersih mungkin. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini teman-teman. Ada kran yang mengeluarkan air. Nanti teman-teman silahkan bisa praktek ya setelah melihat video ini. Jadi begini teman-teman untuk praktek. Nah, yang pertama yang teman-teman harus lakukan yaitu membersihkan kedua telapak tangannya. Yang kanan terlebih dahulu. Jadi membersihkannya seperti ini sebanyak 3 kali. Lanjut ke yang tangan kiri sebanyak 3 kali. Seperti itu. Diusahakan semua sela-sela jari ini basuh, terkena air semua, biar nantinya lebih sempurna dalam wudhu kita. Terus yang selanjutnya, yang ketiga yaitu menggosok gigi dengan kayu arok atau sejenisnya, biasa disebut yaitu dengan siwak. Nah, hal ini sunnah, ketika teman-teman melakukan itu baik, ketika tidak juga tidak mengurangi daripada esensi atau isi daripada wudhu itu atau rukun-rukun wudhu.
Terus yang keempat yaitu berkumur dan menghirup air ke dalam hidung serta menyemburkan kembali, yang masing-masing dilakukan 3 kali. Nah, dalam himpunan putusan tarjih yaitu ketika kita melakukan wudhu untuk menghirup air ke dalam mulut dan ke hidung itu dilakukan satu kegiatan atau satu rangkaian. Jadi kita mengambil air terus kita hirup ke mulut, terus sebagian lagi kita hirup ke hidung, seperti itu. Itu sebanyak 3 kali. Oke, langkah yang kelima yaitu membasuh muka 3 kali dengan mengusap 2 sudut mata, menggosok dan melebihkan dalam membasuhnya serta menyela-nyela janggut. Nah, biasanya ketika kita baru bangun tidur nih gitu kan, biasanya teman-teman kan kalau bahasa Wonosobonya itu masih ada belek gitu loh, masih ada sisa kotoran ketika selepas kita tidur. Nah, hal ini harus kita bersihkan. Ketika hal ini belum bersih maka wudhu kita bisa jadi tidak sah. Makanya untuk belek ini itu harus dibersihkan. Jadi 2 sudut mata itu yang sebelah kanan kiri dan yang tengah ini itu harus dibersihkan. Terus kalau bisa dilebihkan. Jadi kalau yang muka ini sampai batas tumbuhnya rambut. Terus sampai sebelum telinga atau lubang telinga itu sampai di situ, terus kemudian yang bawah itu sampai janggut. Nah, untuk yang berjanggut gimana? Nah, silahkan untuk di jari-jari, untuk di sela-sela menggunakan jarinya agar kulit yang ada di janggut itu bisa tersentuh oleh air. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua siku sebanyak 3 kali. Nah, dalam hal ini kita membasuh itu sebelah kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, sebegini, sambil digosok-gosokkan gini biar bersih tangan kita. Kalau bisa dilebihkan sampai ke siku lebih sedikit biar nantinya kita lebih mantap. Terus dilakukan yang kiri sebanyak 3 kali pula. Yang ketujuh yaitu mengusap ubun-ubun dan bagian atas sorban atau mengusap kepala dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala hingga tengkuk dan dikembalikan lagi pada permulaan, kemudian mengusap kedua telinga sebelah luar dengan 2 ibu jari dan sebelah dalam dengan kedua telunjuk. Nah, gimana nih? Bingung nggak? Oke, kalau bingung saya akan menjelaskan. Jadi katakanlah ini ada pancuran air, terus kita begini, ketika sudah ada air, airnya bisa dipercikan agar tidak terlalu banyak, terus kemudian diletakkan di rambut kita yang paling atas ini atau di atas batuk itu kan bahasa Wonosobonya, terus sampai ke belakang sampai sini. Kalau sudah sampai tengkuk dikembalikan lagi. Oke, setelah sampai sini diturunkan. Nah, untuk jari telunjuk ini dimasukkan ke lubang telinga kita, terus kita bersihkan. Nah, untuk kedua ibu jari kita itu diletakkan di bagian luar daripada kuping kita. Jadi diusapkan seperti ini biar antara yang ada di dalam telinga dan yang di luar itu bersih. Yang selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki beserta mata kaki dengan melebihkan dalam membasuh keduanya. Ini juga dilakukan kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sampai batas mata kaki dilebihkan itu lebih bagus sampai 3 kali yang kanan, terus yang kiri sebanyak 3 kali. Lalu yang terakhir adalah kita berdoa setelah wudhu. Kira-kira doanya apa nih gitu kan? Nah, doanya seperti ini kawan-kawanku sekalian. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Insyaallah ketika kita melakukan wudhu dari awal sampai akhir itu dilaksanakan secara tertib, mudah-mudahan wudhu kita dengan mengharap wudhu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti sholat kita bisa sah seperti itu. Oke ya. Untuk wudhu saya kira paham. Kalaupun nanti belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar di link YouTube-nya biar nanti kalaupun ada teman-teman belum paham nanti bisa ditanyakan. Kat Krim. Ada pertanyaan seperti ini, Kak, gimana kalau misal kita dalam keadaan di jalan nih, sedang berpergian ke suatu tempat, atau misal kita sedang mendaki gunung, terus di situ tidak ada air. Nah, gimana nih kita mau melaksanakan sholat di situ tidak ada mata air yang untuk kita wudhu.
Nah, lantas gimana? Jawabannya adalah kita bisa bertayamum. Bertayamum itu pengganti wudhu ketika memang tidak ada air. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak caranya seperti apa? Nah, kali ini kita akan belajar kembali bagaimana tata cara untuk bertayamum. Oke, yang pertama sama halnya dengan wudhu, kita harus berniat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, bisa diucapkan secara jahar atau bisa diucapkan di dalam hati saja. Insya Allah itu sudah termasuk kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu meletakkan kedua telapak tangan pada debu. Nah, kalau teman-teman berada di dalam kendaraan, contohnya di bus, teman-teman dalam keadaan sedang menuju ke suatu tempat dan teman-teman mau melaksanakan salat atau sholat, nanti teman-teman bisa meletakkan di depan kursi yang teman-teman duduki. Misal ini kursi nih gitu kan, diletakkan di situ. Di situ biasanya ada debu itu seperti itu. Nah, teman-teman diletakkan di situ. Atau kalau misal teman-teman sekalian sedang naik gunung atau bahasa kerennya ngecamp gitu kan, teman-teman bisa mencari yang sekiranya di situ ada debu. Misal di di alas tendanya atau mungkin di matras atau di apanya yang sekiranya di situ ada debunya. Oke, yang selanjutnya setelah kita meletakkan kedua telapak tangan kita ke benda yang sekiranya debu, maka kita meniupnya. Kalau saya biasa melakukannya itu begini, tangan ditiup ke tangan kanan terlebih dahulu, terus kemudian ke tangan kiri, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu mengusap wajah. Nah, mengusap wajah ini dilakukan hanya satu kali saja. Seperti ini teman-teman, diusahakan sampai rata ya, sampai rata satu kali. Nah, setelah itu langkah yang terakhir yang harus kita lakukan dalam kita bertayamum yaitu mengusap punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri, mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Setelah itu kita mengusap kedua telapak tangan. Nah, jadi begini teman-teman. Setelah kita membasuh muka, setelah itu kita membasuh punggung tangan kita seperti ini ya. Nah, seperti ini sampai batas ke pergelangan tangan kita. Terus yang selanjutnya yaitu kita membasuh punggung tangan kiri kita sama sampai batas pergelangan tangan kita seperti itu. Nah, lantas doanya setelah bertayamum ada enggak? Sejauh ini memang dalam hadis ataupun Al-Quran tidak dijelaskan apakah ada atau tidak, namun tidak ada seperti itu. Yang selanjutnya kita akan belajar bersama tentang sholat seperti itu. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam kita melakukan sholat yang telah Allah perintahkan yaitu sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan yang ma'ruf dan yang mungkar. Dan dalam hadis dikatakan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Nah, artinya ketika kita meninggalkan satu sholat, katakanlah kita meninggalkan sholat subuh, artinya tiang agama kita itu kropos. Nah, makanya saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada teman-teman yang melihat video ini, yuk mari kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sholat 5 waktu. Syukur-syukur teman-teman bisa menjalankan sholat sunnah, sholat rawatib, sholat qobliyah, sholat badiah, dan sholat-sholat yang lainnya, sehingga kita bisa mendapat pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana Kak dalam kita menjalankan sholat wajibnya? Saya rasa teman-teman pun yang baru mau masuk ke jenjang SMP ataupun MTS, atau teman-teman yang baru mau masuk ke SMA, SMK ataupun SMA, pasti sudah pernah mendapatkan tentang bagaimana tata cara dalam kita sholat. Namun karena teman-teman sekolah di Muhammadiyah, maka saya menjelaskan sesuai dengan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Yang pertama nanti bisa dibaca di buku materi yang telah kami share. Saya akan menjelaskan poin-poinnya saja. Yang pertama jelas dalam kita mau sholat yaitu kita pastikan tempat kita, badan kita, terus kemudian pakaian kita itu harus bersih, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, sehingga sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niatnya di sini hanya mengucap Bismillahirrahmanirrahim dalam hati saja atau diucapkan secara lirih seperti itu.
Terus yang selanjutnya itu melakukan takbir. Takbir kalau saya biasa melakukan sampai di depan apa namanya bahu saya seperti ini. Allahu Akbar. Nah, untuk tangan untuk yang menempel di depan dada kita yaitu tangan kiri bukan tangan kanannya, atau misal Allahu Akbar seperti ini. Jangan Allahu Akbar. Nah, itu sudah kalau bisa hal itu bisa diminimalkan atau bahkan jangan dilakukan. Terus yang selanjutnya itu membaca doa iftitah. Nah, dalam buku himpunan putusan tarjih doanya seperti ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqas thawbul abyadu minat danas. Allahumma sil khotoyaya bil ma'i wa salji wal barad. Seperti itu dalam buku himpunan putusan tarjih. Dan kalaupun teman-teman masih menggunakan Allahu Akbar kabira juga dipersilahkan. Lalu seperti biasa membaca ta'awud dan basmalah, terus kemudian membaca surat Al-Fatihah sampai selesai, dan setelah itu mengucapkan amin, dan setelah kita mengucap amin, imamnya membaca surat pendek yang sekiranya surat pendeknya itu hafal. Terus yaitu melakukan ruku. Nah, bacaan ruku di sini yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sebanyak 1 kali. Setelah itu kita beriktidal. Doanya seperti apa? Rabbana walakal ham, sampai di situ boleh, atau sampai selesai Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Silahkan teman-teman bisa melakukan sampai Rabbana walakal ham atau sampai selesai. Setelah itu sujud. Nah, bacaan sujudnya apakah sama seperti ruku? Jawabannya adalah sama seperti ruku. Terus lalu doa di antara 2 sujud.